Gue bilang sih mereka akan makin stabil. United itu kan asal mereka bisa klik tuh kan, yang selalu gue bilang penciptaan peluang, shot on target, segala macam statistiknya mereka kan di atas tuh. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1, peringkat 2 dari sisi statistik ofensif. Tapi hasilnya kok nggak ketemu gitu kan, karena memang ketepis lah kiper, kena tiang, kena mistar, ataupun memang off target gitu ya. Orang bilang Amorim kepala batu. Ya tim pemain lu aja nggak bisa ngikutin dia gitu kan. Orang di apa klub-klub lain dia bisa kok ngikutin apanya mau Amorim gitu kan. Nah ini kan tinggal pemainnya kok nggak bisa sih. Tapi gue bilang ketika mereka nanti akhirnya ngerti apa yang dimauin Amorim, jalan. Ini pasti bisa nih dibawa oleh Amorim. Kalau gue sih justru mulai naik lagi nih, mempertanyakan kualitas sesungguhnya dari Arne Slot. Musim lalu ketika dia datang, hati kecil gue, kok dia sih? Apakah cukup qualified ya untuk megang Liverpool gitu? Ya with all due respect pelatih-pelatih yang pernah juara di Eredivisie, gampang kok juara di sana gitu loh. Pelatih manapun bisa asal megang Feyenoord, Ajax atau PSV gitu kan. Philip Cocu berapa kali? Bahkan gue bilang Steve McLaren aja pernah juara di sana. Oh iya bener lagi. Pernah juara di sana. Padahal siapa sih dia di Inggris gitu kan? Nah, kita sekarang akan ngomongin tentang liga terbaik di dunia. Liga Inggris, masih bersama dengan Mas Sabto Haryo. Bukan Liga Belanda ya? Gue trauma sih sebenarnya Bang Belanda itu. Kita udah dijajah bertahun-tahun. Itu tim pelatih. Terus pelatih yang jadi Belanda. Gue kayaknya kalau liburan kayaknya menghindari Belanda deh kayaknya. Masih trauma nih. Nah, kita ngomongin Liga Inggris nih. Mas Haryo. Ini apa ya, menisbihkan Mas Haryo sebagai seorang penggemar Liverpool ya. Tapi ini Mas Haryo ini kan Liverpool OKB nih. Orang kayak baru kan. Jor-jor duitnya kayak gini nih. Neng. Isak nih ya. Lu gak perlu main lo 2 bulan. Ini nih, duit. Belum lagi yang lain-lain. Kenapa Liverpool dengan materi yang sebagus ini, ya kan? Striker yang juga dulu keren banget kan. Tapi sekarang hancur banget, lebur dan selalu digewani. Apa masalahnya Mas Haryo? Kalau gue sih justru mulai naik lagi nih, mempertanyakan kualitas sesungguhnya dari Arne Slot. Musim lalu ketika dia datang, hati kecil gue, kok dia sih? Apakah cukup qualified ya untuk megang Liverpool gitu? Ya with all due respect pelatih-pelatih yang pernah juara di Eredivisie, gampang kok juara di sana gitu loh. Pelatih manapun bisa asal megang Feyenoord, Ajax atau PSV gitu kan. Philip Cocu berapa kali? Bahkan gue bilang Steve McLaren aja pernah juara di sana. Oh iya bener lagi. Pernah juara di sana. Padahal siapa sih dia di Inggris gitu kan, asisten Sir Alex, habis itu megang Boro gitu kan. Bukan siapa-siapa gitu, tapi bisa jadi juara di Belanda gitu. Jadi menurut gue, lu juara di Belanda nggak spesial gitu menurut gue ya. Ya Ten Hag contohnya gitu kan, seperti itu gitu. Nah Slot awalnya gue berpikir seperti itu, tapi akhirnya dugaan gue salah dengan dia menjadi juara di musim pertama dengan luar biasa lah, jauh melebihi ekspektasi gue gitu. Tapi kan begitu lu memenangi pertandingan demi pertandingan, lu nggak dibenturkan oleh krisis, everything seems fine gitu kan. Wah lancar nih gitu. Sekarang dia ketemu krisis demi krisis, nggak keluar dari krisis, nggak bisa membenahi krisisnya. Apakah emang segitu aja kualitas dia? Karena kalau gue ngelihat dari keputusan-keputusan yang diambil, starting 11 yang dia pilih, untuk melihat Wirtz itu nggak fungsional di lini tengah Liverpool itu butuh 7 pertandingan tuh baru. Oh kayaknya gue nggak pas nih mainin Wirtz. Padahal dia bisa identify Endo nggak main bagus dan dia dengan Gravenberch itu di pramusim. Wah kalau kita pakai Endo kayaknya nggak bisa jalan nih tim gue. Di game pertama dia langsung ganti Gravenberch, langsung main, selesai, langsung
mulus kan. Tapi ini dia butuh 7 pertandingan untuk melihat, oh Wirtz nggak bisa cocok, baru dia cadangin, baru dia taruh di penyerang depan atas gitu kan. Terlalu lama untuk identify masalahnya. Lu udah bisa identify masalahnya, solving masalahnya lagi kan ada butuh waktu lagi. Nah itu belum juga dia bisa solve itu. Kalau dari sisi kelengkapan squad, ya tim yang berubah cukup banyak, terutama di sektor kiri sebelum Robo balik lagi ya. Kirinya Kerkes, kanannya entah Frimpong lah, entah Bradley. Ternyata nggak bisa berfungsi sebagaimana yang dimau sama dia. Sejak awal-awal kan lo maunya mereka langsung bisa ngegas gitu kan. Iya. Ya Frimpong mungkin untuk offense bagus gitu, tapi untuk defense kurang. Kerkes juga masih mentah lah, bagus tapi belum bisa tampil konsisten sepanjang pertandingan gitu. Lo butuh perubahan-perubahan itu di tengah jalan. Wah nggak jalan nih, baru turunin Szoboszlai ke sini. Harus ada perubahan strategi yang menambah waktu lo untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi lama untuk dia menemukan kesalahan dan mengevaluasi kesalahannya dan juga memperbaiki kesalahannya gitu kan. Jadi tidak secepat apa yang dia bisa lakukan di musim pertama. Pergantian pemain juga. Di musim pertama kan pergantian pemainnya begitu masuk pergantian bagus, begitu kurang berjalan pergantian pemain langsung bisa mengubah permainannya. Iya. Itu dari sisi klubnya. Sisi slotnya. Masih ingat klub mulu ya. Mantan terindah begitu ya Bang? Nah, terindah. Jadi dari sisi pelatihnya tuh seperti itu. Dari sisi pemain kok bisa berbarengan, Konate main jelek, Van Dijk main angin-anginan, Salah juga main angin-anginan, kok bisa berbarengan tuh mereka main seperti itu. Biasa kan kalau Salah jelek ya Van Dijk masih bisa jadi leader yang bisa mengcover itu kan, tapi ini semuanya kayak agak runtuh lah dari sisi permainan. Versi Liverpool mengatakan bahwa kita ada masalah bukan secara teknis, lebih ke psikologis. Mental terganggu ketika Diogo Jota meninggal. Itu menurut mereka itu besar sekali pengaruhnya dari sisi psikologis. Lo mempersiapkan musim, liburan, sebentar lagi mulai, teman lo meninggal gitu kan. Mereka tuh lama untuk bisa mendigest itu gitu. Masih terngiang-ngiang lah. Versi mereka seperti itu dari sisi psikologis. Dari sisi teknis lagi, Jota selalu menjadi jawaban atas masalah yang ada di atas lapangan ketika mereka ada masalah. Slot tuh selalu, aduh nggak jalan nih, Jota masuk. Dia bisa menyelesaikan masalah itu. Dia udah nggak punya lagi tuh sosok yang melakukan itu. Dan yang selalu dikatakan sebagai yang selalu diangkat lah ya sebagai isu adalah lo udah beli Isak, lo udah beli Tikite, lo udah beli Wirtz, ya tambah tadi Kerkes, Frimpong, kok begini sih? Tapi kan nggak pernah disebut lo udah kehilangan tadi Jota, lo kehilangan Darwin Núñez, lo kehilangan Luis Diaz. Itu kan penting juga, lo kehilangan Trent, itu kan lo sebetulnya kehilangan pemain-pemain penting lo juga. Jadi ya butuh adjustment untuk lo kehilangan si Diaz, lo butuh adjustment lo kehilangan Trent, lo butuh adjustment untuk ada super sub seperti Darwin Núñez ataupun Jota gitu. Jadi cukup rumit apa yang ada di Liverpool untuk bisa dicari jawabannya dengan cepat, dan Slot belum bisa menemukannya sampai sekarang. Nah, ada yang bilang waktu kemarin Liverpool juara itu kan warisannya Klopp ya, pemain-pemainnya. Tambahan dari Slot juga cuma Chiesa gitu kan. Nah, itu yang membedakan ketika sekarang banyak sekali pemain-pemain warisannya Klopp ini digantikan. Ya kayak tadi Luis Diaz, ada Diogo Jota. Nah, itu yang menyebabkan kesulitan di musim ini. Bagaimana menurut Mas Ari? Iya, itu menjadi masalah yang gue bilang tadi. Ketika mereka cabut, sebetulnya peran mereka besar juga. Lihat aja Diaz main di Munchen kayak apa. Aduh, kangen banget kan punya Diaz seperti itu. Núñez, sejelek-jeleknya Núñez, masih nyiptain peluang mulu gitu kan. Walaupun ujungnya nggak gol ya. Paling ada buka paling buat salah ya. Membuka ruang, counternya luar biasa. Larinya kagak ada yang ngejar itu. Iya, itu lu nggak bisa manfaatin lagi itu. Dan Isak ketika datang di Newcastle dia butuh berapa? 6 bulan untuk bisa tune in. Karena teman-temannya belum paham dia suka bola seperti apa. Tapi begitu dia udah ketemu,
oh Isak doyan bola seperti ini. Ya kayak Haaland baru datang ke City kan juga awalnya agak susah kan. Tapi begitu dia udah mengenal karakter pemain-pemainnya, minta bolanya seperti apa, baru bisa jalan tuh. Isak pelan-pelan menurut gua akan menuju situ. Ekitike juga oke gitu. Cuman kan pemain-pemain yang datang dari Jerman kan nggak selalu mulus. Walaupun dia bagus ya di Jerman gitu. Pemain terbaik Jerman, Nuri Sahin keluar dari Jerman jadi apa sih? Pemain terbaik Jerman, Kagawa datang ke MU jadi apa sih dia di MU? Nggak otomatis lo jago di Jerman lo bisa perform langsung di situ gitu. Itu pun yang terjadi pada Birds dan juga Ekitike gitu. Nah, berarti kalau kita bandingin nih, yang lebih keras kepala itu Klopp apa Slot? Slot agak keras kepala juga sih kalau lihat di musim ini. Kalau Klopp kan ya karena kita merasakan dia nge-build something pelan-pelan, jadi apapun yang dia lakuin tuh kita percaya gitu kan. Oh dia kekurangan ini, tambahannya ini, oh bener. Dia kekurangan ini, tambahannya, oh bener tim ini jadi begini tuh. Kita merasakan dia ngebangun itunya kan. Jadi begitu di akhir-akhir orang melihat dia mainnya udah kayak gitu-gitu aja sih, Liverpool udah mulai kebaca, Slot udah mulai Klopp mulai turun di musim terakhir. Ya mungkin orang udah merasa dia udah nggak bisa ngangkat mentality dari pemain lagi gitu. Mungkin kekehannya adalah itu gitu. Kalau Slot ya dari sekarang, dari pemilihan pemain kan menurut gua ya kok gini-gini lagi sih, kok lu nggak ubah sih seperti itu. Gakpo lagi. Padahal gue pengen banget tuh ngelihat si Ekitike bareng Isak main bareng. Bisa banget itu. Isak suka datang dari kiri, zaman di Sociedad dia bisa begitu. Di Newcastle juga dia juga bisa datang dari kiri. Ekitike pun seperti itu gitu. Jadi bisa aja mereka ditaruh di situ, tapi ujung-ujungnya bisa switch gitu kan. Ekitike lagi di kiri, Mbappe Mavini kan juga suka gantian. Dia datang dari kiri, berarti tengahnya si dia gitu. Bukan berarti lo mainin Ekitike, Isak nggak boleh main gitu kan, atau sebaliknya gitu. Bisa kalau bisa mainin dua-duanya. Nah itu kan ke tambengannya Slot kan kadang-kadang di situ gitu. Lu maksain Birds main terus gitu kan, tambeng juga gitu kan. Jadi ya kalau lebih tambeng sih lebih tambeng Slot sih. Tapi Mas Aryo, kalau hasilnya gini terus, ada potensi dipecat gak sih? Kalau dipecat pun mungkin di akhir musim ya. Kalau di setengah jalan ini gue rasa nggak mungkin mereka memecat Slot ya, karena sejelek-jeleknya di musim ini ya poster dia kan masih ada di sana as the legends tuh, dia udah masuk. Pokoknya pelatih yang antar Liga Champion atau Premier League pasti ada di jajaran legend-legendnya mereka gitu ya. Foto dia udah ada di sana gitu, jadi pasti ada respect dan apa yang dia berikan di musim lalu dan gelontoran dana di musim ini kan artinya mereka ada trust kan. Targetnya kan betul-betul ngelewatin MU nih 2-1 kan. 2-1 jadi udah nggak ada lagi tuh kebanggaan MU kan. Udah kalah sama City, treble disamain gitu kan. Liverpool dilewatin kan, maksudnya Liverpool dikasih jor-joran di musim ini. Kalau dugaan gue sih murni pengen gelar ke 2-1 sih. 2-1. Tapi kayaknya melihat trennya sekarang kayaknya nggak dapet sih 2-1 sekarang. Berat ya. Berat. Nah, ini besok kan Liverpool lawan Nottingham nih gitu ya. Menurut Mas Haryo, ini akan masuk gol lagi kan nih? ini kan para Liverpoolian kan Pak lagi pusing nih ya. Apa gue harus kabur lagi dari kantor hari Senin? Kalau Mas Haryo nih, apa gue diceng-cengin anak-anak jebret lagi nih hari? Gimana Mas Haryo? Kayaknya enggak sih. Ya untungnya kan international break ya. Untuk beberapa tim international break itu jadi apa ya, momentum buat napas gitu kan. Nah Liverpool kan lagi butuh napas tuh dari sisi krisis yang terus mereka rasakan tiap pekan. Ya mereka butuh untuk mendapatkan napas dan biasanya balik lagi at least di game pertamanya tuh oke lagi lah. Dan menurut gua Forest masih terlalu naif lah untuk bermain. Ya mainnya bagus tapi gaya tim championship banget gitu loh. Gaya bermainnya tuh masih ya kayak Burnley baru masuk ke Premier League kan mainnya tetap aja gayanya sama seperti itu. Kalau bisa di-crack akan lebih mudah gitu. Nah Liverpool gue rasa sih bisa melakukan itu ya. Itu dengan kembali Robo main di itu bukan
Bukan Kerkes gitu ya. Robo Ya? gue rasa masih lebih baik lah dibandingkan Kerkes. Kebukti mentality segala macam. Kerkes mungkin dari sisi kengototan iya ngotot dan sering dapat bola duluan gitu. Tapi selama dapat bola bingung juga dia mau ngapain, mau ngapain dengan bola itu gitu. Kalau Robo kan lebih kalkulatif, lebih purpose-nya lebih ada lah kalau dia main di sisi kiri. Jadi kiri gue rasa sih masih posisinya Robo, dan Robo habis ngelolosin Skotlandia. Iya. Hype-nya ada, Soboslai lagi sedih nih. Nangis 2 kali itu lucu banget. Lagi nangis, dia pengen ngebuktiin, udahlah sekarang gue fokus di Liverpool gitu kan. Adalah pemain-pemain yang butuh membuktikan momentum itu gitu, termasuk ya Konate, ya Van Dijk. Ya Salah yang nanti Januari mungkin ke Piala Afrika kan. Ya dia yang akan ngegas di sini. Salah ini kenapa ya Mas Aryo? Apa kayak Nggak bener dia. kayak pekerja udah apa namanya? Gue nggak punya motivasi nih kerja. Gue udah dapat gift semuanya nih. Udahlah gue kerja adalah 9 to 5. Kemarin tuh gue pikir dia juga udah habis kan. Cuman karena dia mungkin ngotot untuk mendapatkan perpanjangan kontrak itu, akhirnya dia ngegas lagi dari sisi bermain, dan dia akhirnya dapetin gol-gol lagi tuh di akhir-akhir musim lalu kan. Jadi kita pikir masih bisa lah. Ya gue pikir ini juga musim terakhir di mana dia bisa tampil optimal sih. Tahun depan kayaknya juga udah habis sih kalau gue ngeliat Salah ya, karena udah makin mudah terbaca oleh lawan. Keputusan dia untuk kapan nembak, kapan ngoper itu udah sering salah ya, karena dia salah kan. jadi kok bola dijagain lawan lo tembak gitu kan, sering kehilangan momentum ketika bola itu ada di dia gitu. Dan dia memang banyak kehilangan peran Trent, di mana asupan bola dari sisi kanan mereka bermain segitiga, Salah, Sobo sama Trent tuh kan dulu menjadi segitiga yang sering banget bisa meng-create something dari sisi kanan gitu. Nah dia kehilangan memang sosok Trent untuk ngebantu dia lebih flourish gitu. Jadi ya ada peran hilangnya Trent juga sih dari turunnya Salah. Sama Nunes juga ya. Nunes kan biasa membantu ya, Salah sering Salah. Pokoknya Nunes yang dipukulin, Salah yang ngegolin. Gitu. Ya. Oke, kita bergerak ke City nih. Ini juga menarik ini karena ini sosok yang membuat Abang Indra Bekap ini terpukul. City lawan Newcastle. Pertanyaannya kan apakah emang City ini contendersnya Arsenal ya? Untuk juara menurut Mas Haryo. Karena City kan pernah up and down ya gitu. Tapi ya City adalah City, Pep adalah Pep. Iya, gitu. selalu. Kalau gue sih di awal musim City gue bilang. Di awal musim gue menjagokan City, terlepas dari regenerasi besar ya yang ada di mereka. Belum ada Rodri, si De Bruyne, kan dua sosok yang maha penting lah ya kalau kita bicara City. Nggak ada mereka, pemain-pemainnya juga yang datang kan bukan karakter bintang ya. Cherki, Aït-Nouri, Marmoush, bukan karakter pemain-pemain yang big profile players gitu. Tapi ya Guardiola tetap Guardiola, dia bisa maksimalin pemain-pemainnya jadi bagus lagi gitu. Kan yang in order lo bisa balik lagi adalah pemain-pemain penting lo bisa step up. Foden udah melakukan itu, dia udah makin step up nih bersama City. Doku. Yang berapa musim tengkurap, balik lagi nih, ini udah bisa step up lagi. Jadi ya faktor dua pemain ini bisa balikin lagi performance City. Ditambah lagi yang baru-baru dia telurin, O'Reilly bagus banget main di sisi kiri. Ya terus pergantiannya juga bisa jaga stabilitas. Tadi kan Cherki bisa masuk babak kedua, bagus. Nico Gonzalez juga sekarang udah rapi mainnya. Udah balik lagi menjadi City yang reliable, yang lo bisa andalkan. Kemarin kan lo nggak bisa ngandalin City kan. Wah City kok begini sih, kalah City kok begini sih. Tapi lo udah bisa melihat mereka balik lagi dengan pemain-pemain yang sebetulnya belum 100% nih dari sisi ngegasnya nih, masih di 80-90 gitu, belum ngegas total menurut gue ya City. Jadi gue tetap melihat City sebagai kontender terdepan, menurut gue itu ya. Tapi ya Arsenal main kayak gitu, tetap melihat Arsenal juga, wah bahaya juga nih musim ini, mereka akhirnya bisa merasakan apa yang mereka rasakan 3 musim jaga trofi ya. Tapi mungkin kalau Arsenal untuk ya pertama kali jadi nggak
kan memperpanjang jaga trofi tadi. Iya. Gitu. Kalau Arsenal ini mungkin momentum terbaik buat mereka juara. Karena apa yang dibangun Arteta selama ini 3 kali gagal, batas dari pemain-pemain yang atau squad yang kurang gemuk itu menurut gue yang menjadi masalah dia selama ini. Dia nggak bisa rotasi pemain untuk bisa tim ini tampil stabil. 4 musim ke belakang kan kita selalu ngomong tuh, begitu nggak ada Saka, nggak ada Odegaard, selesai nih Arsenal gitu kan. Enggak nih sekarang, nggak ada Odegaard, nggak ada Saka, hidup-hidup aja Arsenal gitu, karena memang setebal itu skuadnya. Zubimendi, Merino, belum Declan Rice, Norgard, belum depannya juga Gyökeres walaupun nggak ngegolin tapi link up play-nya itu emang yang dimau Arteta seperti itu gitu. Lo ngebuka ruang, lo narik back, akhirnya yang muncul golnya dari second line gitu kan. Sistemnya udah jalan banget dan squad lo udah tebal banget gitu. Rotasi yang lo lakukan tuh tetap akan membuat lo bisa cetak gol. Yang utama dari mereka adalah lini belakang yang solid banget. Itu kan jarang di highlight sama orang ya. Selalu bilangnya lo nggak bisa bikin gol, lo nggak bisa bikin gol, selalu masalahnya itu gitu. Padahal kekuatan utama mereka ya mereka nggak kebobolan gitu. Lo cukup golin 1 nggak apa-apa gitu, asal lo nggak kebobolan kan. Karena solidnya lini pertahanan mereka. Terus karakter kapten yang ada di tim ini, lo punya Declan Rice jadi kapten Inggris juga, lo punya Merino kapten di Spanyol juga, Norgard kapten di Denmark, lo punya si Saka kapten di Inggris juga, lo punya si Gabriel kapten juga di Brasil. Karakter pemimpinnya tuh lagi banyak di Arsenal. Yang selama ini kan orang bilang lu nggak punya sosok Vieira lo di tim ini gitu. Tapi ini sekarang mereka lagi punya banyak sosok yang bisa ngangkat teman-teman di sebelahnya untuk bermain dengan ritme yang sama. Itu plus poin gede banget tuh buat Arsenal. Tapi untuk laga besok mulai jadi ujian nih, 3 laga ke depan, kayaknya Gabriel nggak bisa main nih kan? Gabriel nggak bisa main, lawannya Spurs, habis itu Munchen, habis itu Chelsea. Itu ujian berat nih menurut gua 3 ini. Ujian di depan udah bisa lo lewatin, nggak ada Saka, lo oke, nggak ada Odegaard oke. Nah lini belakang nih, lo memang punya Hincapi, lo punya si Mosquera yang sering masuk sebagai pengganti, tapi bukan main 3 laga berturut-turut sebagai starter. Nah ini belum teruji nih. Nah ini menurut gua ujian yang harus dilewatin Arsenal kalau mereka emang pengen menjadi juara Premier League. Tapi kan kalau fans Arsenal biasanya deg-degannya di Desember dan Januari. Iya. Begitu festive period kan, Boxing Day itu sering kalah tuh kan biasanya. Tapi ya menurut gua Liga Inggris mungkin sampai pekan terakhir ramainya masih sampai pekan terakhir. Walaupun gua lebih melihat City yang menjadi pemenang di Premier League, tapi di Liga Championnya gue justru bilang Arsenal punya kans. Oh wow, berarti ada kans untuk juara Liga Inggris ya. Saingan sama City, selalu City tiap tahun. Karena dia ngejar kan, Iya. dia ngejar selalu sukses tuh. Selalu sukses. Liverpool kurang gimana itu 100 poin. Gila itu. Nah, ngomong-ngomong soal yang di atas nih saingan Liga Inggris. MU masuk gak menurut Mas Haryo? Gue bilang sih Eropa dapat sih deh. Eropa tapi ya nggak tahu ya di 6 atau di 5. Kalau di 5 kan Inggris bakal dapat 1 lagi nih. Oh iya. Bisa dapat dari koefisien mereka kan. Kayaknya mereka dapat 5 wakil tuh di Liga Champion. Gue bilang sih mereka akan makin stabil. United tuh kan asal mereka bisa klik tuh kan, yang selalu gue bilang penciptaan peluang, shot on target, segala macam statistiknya mereka kan di atas tuh. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1, peringkat 2 dari sisi statistik ofensif. Tapi hasilnya kok nggak ketemu gitu kan, karena memang ketepis lah kiper, kena tiang, kena mistar, ataupun memang off target gitu ya, shot-shotnya gitu. Tapi selama itu nanti ketemu tuh penciptaan peluang lo dan menjadi gol, tinggal jadi nih barang, gue bilang gitu kan. Bener, begitu mereka bisa maksimalin kans ini menjadi gol,
akhirnya tercipta kemenangan. Ya udah sekarang 5 laga kan mereka nggak kalah. Unbeaten. Walaupun Jarang. start buruk ya. Iya, unbeaten. Dan kalau menurut Mas Haryo, Amorim ini udah berhasil berarti menangani MU. Berhasil, paling nggak pemainnya udah bisa tahu apa yang dia mau. Itu kan menjadi masalah selama ini kan dari MU. Kan orang bilang Amorim kepala batu. Ya tim pemain lu aja nggak bisa ngikutin dia gitu kan. Orang di apa klub-klub lain dia bisa kok ngikutin apanya mau Amorim gitu kan. Nah ini kan tinggal pemainnya kok nggak bisa sih. Tapi gue bilang ketika mereka nanti akhirnya ngerti apa yang dimauin Amorim, jalan, ini pasti bisa nih dibawa oleh Amorim. Dan gue bilang Amorim tuh bukan pelatih satu musim bisa ngebalikin MU, bukan. Gue bilang lu butuh 3 tahun, 3 musim untuk melihat, oh MU di bawah Amorim begini. Target gue tuh maksimal 3 tahun lah. Tapi di tahun kedua, siapa tahu udah bisa melakukan itu, ya oke gitu kan. Jadi sebagai sosok yang menurut gue emang pas buat United. Kan United kan masih ngerasa, terutama fansnya ya, masih merasa tim ini sejajar dengan Liverpool, dengan Arsenal. Enggak, lo sejajar sama West Ham, lo sejajar sama Bournemouth, lo lagi sejajar sama tim-tim itu gitu loh. Maksudnya Liverpool juga pernah mengalami itu kok saat MU Chelsea di atas sama Arsenal, Liverpool peringkat 6-7, ya udahlah terima aja gitu, lo bukan title contender emang. Nah MU juga harus menyadari bahwa lo sekarang udah bukan bagian dari Big Six, Big Four, lo lagi ada di middle table gitu. Nikmatin aja itu dulu sampai lo main rapi, baru peranan naik dan mulai kelihatan kan, oh udah bisa main. Bisa juga kok mereka main nyerang, main bagus kan, dia lo oke, dari sisi kiri juga oke, depan apalagi. Jadi ya sabar itu nggak fans MU kan untuk melihat tim ini, lo lagi ada di level itu. Jangan merasa lo, wah lawan gue tuh Madrid, Barcelona, lu belum ada di level itu, ntar aja gitu loh. Makanya hello pendukung MU, dengerin level lu tuh kata Mas Haryo nih, belum Big Six, belum levelnya Madrid, belum levelnya Liverpool, Barca, level lu West Ham. Mohon maaf, ini Mas Haryo loh ya, Mas Haryo. Bener. Tapi apa mungkin MU di atas Liverpool akhir musim? Mantati Liverpool spesifik. Belum sih kayaknya. Belum ya. Liverpool sejelek-jelek Liverpool masih lebih tebal skuadnya. Tinggal sama juga, tinggal nunggu kliknya aja. Kalau nunggu klik ya Liverpool 4 besar sih pasti sih menurut gua. 3 lah paling nggak Liverpool tuh minimal di 3. Juara enggak ya? Kalau juara sih berat sih. Berat karena ya ketinggalannya udah lumayan kan. Berapa sekarang? 7 apa 8 ya? Iya. Pokoknya banyak lah. Ya ketinggalannya. Kalau MU sestabil-stabilnya MU masih belum seyakin itu gue bisa sampai Big Four. Eropa sih dapat gue bilang antara 5 atau 6. Oke, terakhir Mas Haryo, prediksi ini kan kita udah mengeksklud MU ya. Big Six-nya siapa sekarang ini Mas Haryo? MU masih di 6 kali ya. Oh 6, oke. 1 gue masih City, Iya. 2 Arsenal, 3 Liverpool, 4 tuh Chelsea ya. Chelsea deh. Atau Newcastle? Enggak. Chelsea. 4 Chelsea. 5 baru Newcastle kayaknya. Ke-6? MU. Oke, kita tutup dengan ternyata tidak lagi di-exclude luar 6 loh teman-teman MU gitu ya. Ini Mas Haryo yang bilang nih, MU nomor 6. Alhamdulillah. Belum Big Four ya. Naik 10 tingkat kan? Betul. Naik 10 tingkat loh, tangganya 10 itu capek. Iya ya, kalau mau ke pucuk ya lama lah gitu. Oke, terima kasih Mas Haryo. Ini Panjang sudah banget nih. panjang banget nih. Panjang banget nih obrolan kita ini. Kita ngomongin timnas, ngomongin Liga Inggris dan sukses selalu untuk Mas Sabto Haryo. Terima kasih, sama-sama. Makin berkibar di dunia per YouTubean dan per televisian dan tetap jadi bapak-bapak spoken yang ngomongin soft spoken ngomongin tentang sepak bola Indonesia dan Liga Inggris tentu saja. Oke, dan tetap di podcast Ruang Bola ya. Tetap bersama saya Dedik Prianto dan Saya Indro yang bukan warkop. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. ya, dan jangan lupa kasih hype ya biar kita tetap bikin konten dan ngobrolin bola dengan sangat asik tentu saja di mana? Di podcast Ruang Bola. Oke, sampai jumpa.